3 akan mempresentasikan tentang gangguan stres pasca trauma atau biasa yang disebut dengan PTSD. Untuk materi yang akan kelompok kami sampaikan ada 6 pembahasan, yaitu definisi, gejala, dampak, faktor, strategi coping, lalu kesimpulan. Minta tolong di slide selanjutnya. Untuk anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu Muhammad Faidul Junud, Muhammad Nafarin Hamadan, lalu Edra Maulana Ismet, maaf, Nur Ilma Khairul Amalia, saya sendiri, dan Hilda Khairunisa. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu gangguan stres pasca trauma. Yaitu gangguan stres pasca trauma atau yang biasa disebut dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan kejiwaan yang dapat terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti bencana alam atau kecelakaan serius, aksi teroris, perang atau pertempuran, pemerkosaan atau yang diancam akan dibunuh. Dan menurut DSM-5 atau American Psychiatric Association 2013, gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan yang memiliki ciri penting atau gejala khas yang muncul setelah terpapar satu atau lebih peristiwa traumatis. Jadi, gangguan stres pasca trauma ini juga diasumsikan sebagai ketidakseimbangan psikologis yang dapat terjadi 6 bulan setelah adanya peristiwa traumatis. Dan sedangkan menurut Waters, Mars, Friedman, dan Spur 2014, gangguan stres pasca trauma merupakan reaksi yang muncul setelah adanya peristiwa traumatis yang menyebabkan adanya perubahan negatif pada kognisi, emosi, perilaku, dan eksternalisasi dan disosiasi. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan saya. Baik, sini ada gejala dari PTSD sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gejala fisik dan gejala emosional. Untuk gejala fisik yang pertama, orang dengan gangguan PTSD ini sering mengalami sulit tidur, sering terbangun di malam hari karena mengalami mimpi buruk terkait trauma. Nah, di mana orang dengan penderita PTSD ini sering mengalami flashback atau mengingat kembali dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma. Kemudian yang kedua ada mudah lelah. Rasa lelah terus-menerus meskipun sudah cukup istirahat. Kemudian jantung berdebar-debar, terutama saat menghadapi situasi yang mengingatkan pada trauma. Kemudian yang terakhir, gangguan pencernaan seperti mual, nyeri perut, atau masalah pencernaan lainnya. Kemudian gejala emosional yang pertama, mimpi buruk yang berulang dan mengganggu. Ya, karena itu tadi orang dengan PTSD itu mengalami flashback yang alasannya itu tidak jelas gitu, yang waktunya juga tiba-tiba gitu. Kemudian mudah terkejut atau terpicu oleh hal-hal kecil. Hal-hal kecil ini juga kaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang membuat dia trauma gitu. Kemudian merasa terus-menerus waspada atau tidak aman. Kemudian sulit berkonsentrasi karena ya merasa terus-menerus waspada atau tidak aman itu tadi. Kemudian orang dengan gangguan PTSD ini cenderung menghindari tempat, orang atau aktivitas yang berhubungan dengan trauma. Kemudian dipenuhi oleh perasaan atau emosi negatif seperti perasaan bersalah, malu, atau menyalahkan diri sendiri atas trauma yang terjadi. Kemudian merasa terisolasi atau terpisah dari orang lain. Kemudian kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Karena penderita PTSD ini cenderung mengalami pikiran negatif yang dapat mencakup perasaan putus asa, rendah diri, dan kesulitan untuk melihat masa depan dengan optimis. Yang di mana hal tersebut berdampak atau berkontribusi pada kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulunya ia
sukai atau sebelumnya menyenangkan. Baik, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita akan masuk pada dampak gangguan stres pasca trauma. Jadi di sini ada tiga dampak dari PTSD. Yang pertama adalah gampang tidur. Banyak penderita PTSD mengalami insomnia atau mimpi buruk yang membuat mereka merasa lelah dan tidak segar saat menjalani aktivitas harian. Jadi para penderita PTSD ini sangat kesulitan untuk tidur malam hari karena mereka mudah untuk mengalami gangguan kecemasan atau stres saat mereka ingin tidur lelap. Jadi kualitas tidur yang buruk ini dapat mempengaruhi kinerja di tempat kerja ataupun sekolah. Lalu yang kedua ini adalah konsentrasi yang buruk. Kesulitan dalam berkonsentrasi adalah gangguan umum dari PTSD. Ini dapat mengganggu produktivitas kerja atau studi, serta meningkatkan resiko kesalahan dalam tugas-tugas sehari-hari. Lalu yang terakhir atau ketiga adalah reaksi fisik. Penderita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, berkeringat, berlebihan, atau perasaan gelisah saat menghadapi situasi tertentu yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuki faktor gangguan stres pasca trauma. Yang pertama yakni mengalami trauma jangka panjang. Yang kedua menghadap gangguan mental lain seperti meningkatnya resiko kecemasan dan depresi. Yang ketiga memiliki anggota keluarga yang menghadap PTSD atau gangguan mental lain. Yang keempat mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Yang kelima, pernah mengalami peristiwa trauma lain, contohnya penyiksaan saat masa kecil. Yang keenam, profesi yang menimbulkan potensi seseorang untuk mengalami kejadian trauma, misalnya tim SAR atau tentara. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, baik teman-teman, kita masuk di pembahasan mengenai peran dukungan sosial. Dukungan sosial adalah ketersediaan, kesiapan, dan perhatian orang lain yang dapat diandalkan, hargai, dan yang peduli. Nah, dukungan sosial ini merupakan transaksi interpersonal yang ditunjukkan dengan memberikan bantuan kepada individu yang lain, dan bantuan itu diperoleh dari orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Nah, meski sedang tidak merasa stres, dukungan sosial itu sangat penting ya, apalagi memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Nah, aspek dari dukungan sosial itu yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan emosional itu merupakan bentuk dukungan sosial yang berupa ungkapan, perhatian, empati, dan dorongan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau tekanan emosional. Nah, contohnya menghargai perasaan. Kemudian contoh yang lain mendengarkan cerita orang tersebut dengan baik. Ketika kita mendengarkan cerita seseorang dengan sesama dan tanpa menghakimi, itu merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan dukungan emosional.
Tapi terkadang kita sering mengalami ketika kita bercerita kepada seseorang, namun eh, apa ya, malah orang tersebut kayak adu nasib sama kita. Itu sering terjadi pada kita-kita ini ya kan. Tapi kalau semisal kita nggak bisa mendengarkan cerita orang lain secara langsung, mungkin kita bisa eh, melakukan video call atau telepon untuk memberikan dukungan kepada orang tersebut. Nah, yang kedua ada dukungan penghargaan. Nah, dukungan penghargaan ini merupakan dukungan sosial berupa ungkapan yang diberikan oleh seseorang yang berarti dalam diri individu. Nah, ketika seseorang merasa dihargai dan diakui, mereka cenderung merasa lebih termotivasi, lebih bahagia, dan memiliki harga diri yang kuat. Kemudian ada dukungan instrumental. Nah, dukungan instrumental ini salah satu jenis dukungan sosial yang berupa bantuan nyata dan langsung kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti memberikan pinjaman uang, membantu mengerjakan eh, kegiatan, terus kemudian memberikan bantuan transportasi. Kemudian yang keempat ada dukungan informasi. Nah, dukungan informasi ini bentuk dukungan yang berupa saran, nasihat, atau petunjuk untuk membantu seseorang mengatasi masalah. Ketika kita mendengarkan seseorang berkeluh kesah, kita pasti kita ada aja saran atau nasihat ke individu tersebut. Nah, itu berupa dukungan informasi kita terhadap individu tersebut. Kemudian ada dukungan organisasi. Nah, dukungan organisasi ini merupakan persepsi individu terhadap bagaimana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Nah, dukungan sosial sendiri bisa didapat secara profesional maupun non-profesional seperti dokter, psikolog, atau psikiater. Dan yang non-profesional sendiri itu seperti sahabat, pacar, atau kerabat sendiri, gitu. Jika semakin tinggi individu mendapat dukungan sosial dari sekitarnya, semak- maka semakin rendah kecenderungan gangguan ini yang dialami oleh individu tersebut. Tapi pada realitanya dalam masyarakat sendiri banyak terjadi kurangnya dukungan sosial yang diberikan orang tua terhadap anaknya, guru terhadap siswanya, dan antar teman sebaya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk pada topik pada PTSD. Terdapat 6 cara untuk menghadapi PTSD. Yang pertama ada spend time with people. Jadi kalau kita ingin meredakan rasa kecemas kita harus atau kita boleh untuk menghabiskan waktu bersama teman atau orang-orang terdekat kita. Lalu yang kedua ada mindfulness. Mindfulness ini adalah teknik meditasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan fokus pada apa yang terjadi di saat ini. Ini tuh membantu untuk mengurangi stres, kecemasan, depresi, dan juga ini untuk meningkatkan kesejahteraan pada kita. Lalu yang ketiga ada exercise. Berolahraga ini dapat meningkatkan hormon pada tubuh kita. Jadi saat kita merasa kita stres atau merasa sedikit cemas, kita bisa melakukan sedikit atau banyak kegiatan pada olahraga. Lalu yang keempat ada journaling. Ini journaling. Lalu yang kelima ada counseling. Jadi kita membicarakan apa yang kita hadapi atau apa yang kita rasakan kepada
pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pada diri kita, seperti pada psikiater. Lalu yang terakhir adalah lifestyle changes atau perubahan gaya hidup, seperti itu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami ngambil salah satu drama, yaitu Daily Dose of Sunshine. Ini drama Korea yang membahas tentang beberapa gangguan kesehatan mental, salah satunya PTSD di episode 7. Nah, di sini dia bahas tentang traumatik ditinggal sama orang terdekatnya atau keluarganya. Jadi trauma lihat istrinya tuh bunuh diri di depan mata dia. Terus dia karena dia nggak ngeh kalau dia kena PTSD, terus dibiarin, akhirnya sampai kena gangguan delusi. Jadi seolah-olah setiap dia flashback atau kayak ingat lihat istrinya bunuh diri gantung di depan matanya, di bagian apa ini leher dia itu kayak seolah-olah keluar benjolan sampai akhirnya dia tusuk pakai ini sumpit, ya jatuhnya kayak percobaan bunuh diri. Terus habis itu untuk film ini yang kedua, 27 May of Steps of May, ini film Indonesia. Ini menceritakan tentang gangguan pasca traumatik habis kena kekerasan seksual. Jadi dia sampai 8 tahun lamanya. Jadi pas dipegang tangannya waktu itu, dia kan tangannya tuh di apa ya, dinyos pakai rokok gitu ya. Pas dipegang tangannya, dia tuh langsung keinget kejadian itu. Jadi dia nggak mau pegang orang sama sekali, terus dia nggak mau berinteraksi dengan orang. Bahkan sama ayahnya sendiri pun dia nggak ngobrol. Jadi ceritanya ini dia di rumah, cuman berdua sama ayahnya. Selama 8 tahun dia nggak komunikasi sama ayahnya. Terus dia juga kena gangguan kesulitan makan. Jadi dia nggak bisa makan makan yang sembarangan gitu. Terus di film ini juga dia menceritakan tentang coping stresnya. Cukup lama ini kasusnya, kena gangguannya selama 8 tahun. Untuk mempersingkat waktu ya, kalian bisa nonton sendiri di Netflix. Untuk materi selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari materi kita yaitu bahwa gangguan stres pasca trauma itu kondisi kejiwaan yang muncul setelah individu mengalami atau menyaksikan sendiri peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan serius, atau tindakan kekerasan. Nah, gejala dari PTSD ini dapat bervariasi, termasuk reaksi emosional yang intens, flashback, kecemasan, dan perubahan suasana hati. Dampak dari gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan individu. Nah, untuk faktor penyebab PTSD ini meliputi karakteristik individu, jenis dan intensitas peristiwa traumatis, serta dukungan sosial yang tersedia. Nah, dukungan sosial yang seperti saya jelaskan tadi, ada banyak-banyak macam dukungan sosial itu sangat menjadi peran penting dalam pemulihan dengan menyediakan dukungan emosional, penghargaan, dan informasi yang dapat membantu individu mengatasi stres. Untuk mengatasinya, strategi coping yang efektif seperti teknik relaksasi, terapi, dan dukungan dari profesional maupun non-profesional dapat membantu individu mengelola gejala PTSD dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk tambahan, jadi untuk prevalensi jumlah penderita PTSD di dunia ini tuh mencapai 200 juta penderita. Sedangkan berdasarkan data Survei Kesehatan Mental Indonesia, menyatakan bahwa sekitar 2,45 juta
remaja mengalami gangguan mental, di mana 0,5% dari total penderita PTSD dengan sekitar 12.250 remaja di Indonesia. Untuk materi dari kelompok kami cukup sekian presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.